pagi saudara-saudaraku sepetani jeruk siam. Posisi dari Banyuwangi. Ini jeruknya beluntang-beluntang ini. Kalau fisik jeruknya oke lah. Ini buktinya. Oke, fisiknya pohonnya oke. Ini penyebabnya apa dan solusinya apa? Saya laporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, yang kita saksikan tadi adalah video yang dikirim oleh petani dari Banyuwangi, yaitu Bapak Agus. Sebetulnya saya juga mendapatkan kiriman video dari petani lain, juga dari Banyuwangi, dan kasusnya sama. Selama periode April-Mei saya juga mendapatkan kiriman foto melalui Messenger dan melalui WhatsApp. Kasusnya juga sama. Dan baru saja saya juga mendapatkan konfirmasi dari petani jeruk siam di Kota Batu, kasusnya juga sama. Sebetulnya kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada tanaman jeruk, tetapi juga bisa terjadi pada komoditas yang lain. Antara lain yaitu pada buah apel, stroberi, semangka, dan sayuran seperti cabai atau paprika, dan juga pada tomat. Kali ini saya akan mengulas tentang apa yang menyebabkan masalah tersebut dan bagaimana cara pengendaliannya. Oleh karena itu, tonton terus video ini hingga selesai dan jangan ragu untuk subscribe. Terima kasih. Kasus buah cacat seperti ini tidak hanya terjadi pada buah jeruk, tetapi juga dialami oleh buah-buah yang lain ketika buah terpapar oleh sinar ultraviolet dengan suhu udara yang terlalu tinggi di permukaan buah. Biasanya paparan sinar ultraviolet paling tinggi terjadi sekitar jam 11 hingga jam 2 siang. Karena itu kebanyakan buah yang cacat oleh sengatan matahari adalah buah yang terpapar langsung oleh cahaya matahari pada jam-jam tersebut. Dan biasanya posisi buah terletak di antara arah utara hingga barat. Sayangnya di Indonesia pengaruh sengatan matahari pada berbagai buah itu belum banyak diteliti. Meskipun kasusnya semakin hari semakin meningkat sejalan dengan perubahan iklim global. Namun demikian sebetulnya cukup banyak artikel atau jurnal internasional yang mempelajari kasus tersebut. Salah satunya adalah review sengatan matahari pada buah apel yang dilakukan oleh Resko dan Schrader pada tahun 2012. Kalau dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, sebetulnya ada 3 tipe tingkat kerusakan. Mulai dari kerusakan tingkat berat, tingkat sedang, dan tingkat ringan. Kerusakan tingkat berat disebut dengan nekrosis. Nekrosis ini ditandai oleh munculnya warna coklat kehitaman pada kulit buah, sel kulit buah mati, dan sari buahnya menguap. Pada buah jeruk, kasus ini menyebabkan kerusakan kelenjar minyak pada kulit buah yang melukai sel hingga sel mati. Akibatnya kulit buah yang terpapar oleh matahari warnanya berubah kuning disertai bintik-bintik gelap atau coklat kehitaman seperti luka bakar. Bagian kulit yang terbakar ini menjadi lebih tipis dan lengket. Bentuk buahnya tidak normal serta sari buahnya bisa berkurang hingga sekitar 35%. Kerusakan tingkat sedang ini disebut juga dengan browning atau pencoklatan. Tandanya yaitu muncul bercak kuning, perunggu atau coklat pada buah yang terpapar matahari tanpa menembus jaringan kulit yang lebih dalam. Pada kasus ini sel kulit buahnya tidak mati dan tidak terjadi penguapan sari buah.
Yang ketiga yaitu tingkat kerusakannya paling ringan atau disebut dengan fotooksidatif. Tandanya yaitu muncul bercak kuning lebih awal pada buah jeruk, sedangkan pada apel muncul bercak keputihan pada buah yang terpapar oleh matahari, tetapi tidak menyebabkan kerusakan jaringan kulit bagian dalam, kecuali kasus ini berkembang menjadi nekrosis karena paparan matahari yang berkepanjangan. Strategi pengendalian penyakit ini adalah mengurangi paparan sinar ultraviolet dan menurunkan suhu udara di permukaan kulit buah. Ada beberapa tindakan agronomis yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pemasangan mulsa. Kita tahu bahwa air merupakan penurun suhu yang baik. Dengan memasang mulsa berarti kita menjaga ketersediaan air di dalam tanah, sehingga aliran air ke dalam buah itu menjadi lebih baik dan suhu udara pada permukaan buah menjadi lebih rendah. Yang kedua adalah memanfaatkan ruang di luar kanopi atau tajuk untuk ditanami tanaman semusim. Terutama kita bisa menggunakan tanaman kacang-kacangan seperti kedelai atau kacang hijau yang ditanam sebagai tanaman penutup tanah. Tanaman tersebut akan ikut membantu menyerap panas sehingga suhu di sekitar kebun ini menjadi lebih rendah. Sebaliknya kita jangan membiarkan tanah gundul atau kosong, karena tanah yang gundul ini akan memantulkan cahaya sehingga suhu pada buah menjadi lebih tinggi. Ketiga, lakukan pengairan. Dengan pengairan tanah akan basah sehingga pada suhu yang tinggi akan meningkatkan penguapan dan meningkatkan kelembaban udara serta menurunkan suhu. Keempat, jangan melakukan pemangkasan berlebihan. Karena pemangkasan yang berlebih ini akan menurunkan rasio jumlah daun dan jumlah buah. Sehingga buah yang terpapar langsung oleh cahaya matahari itu semakin banyak. Dan dengan demikian maka risiko terjadinya sengatan cahaya matahari ini meningkat. Kelima, pada saat penjarangan buah, utamakan buah terluar yang posisinya di bagian utara dan barat, serta buah di pucuk, karena buah-buah ini akan lebih banyak terpapar sinar ultraviolet. Keenam, untuk buah yang ukuran besar seperti pamelo, sebaiknya dilakukan pembungkusan dengan kertas, seperti yang dilakukan pada buah apel mana lagi. Selain menghindari sengatan matahari, perlakuan ini akan melindungi buah dari serangan lalat buah maupun penggerek buah. Ketujuh, mulai pada saat menjelang musim kemarau, buah yang terletak di kanopi bagian luar, terutama yang selalu terpapar oleh cahaya matahari, sebaiknya disemprot dengan mineral kaolin atau kalsium karbonat. Penyemprotan bisa dilakukan sekitar 3 kali dengan interval sekitar 2-3 minggu. Cara ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara dan diterapkan pada berbagai jenis tanaman, antara lain tanaman apel, jeruk, anggur, tomat, dan lain sebagainya. Terbentuknya lapisan putih oleh mineral kaolin dan kalsium karbonat dapat memantulkan sinar matahari dan melindungi buah dari paparan cahaya matahari langsung. Harga kaolin impor mungkin relatif mahal, karena itu perlu dicoba kaolin lokal yang harganya jauh lebih terjangkau. Pengendalian sengatan cahaya matahari sebaiknya dilakukan secara terpadu atau menggabungkan beberapa cara supaya hasilnya lebih efektif.